Hujan deras mengguyur atap rumah, denting air menghantam jendela seolah langit sedang mengutuk mereka. Dalam remang kamar, Anissa menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tetapi karena keinginan yang seharusnya tidak ada. "Dosa apa yang sudah kita lakukan, Mas?" bisiknya dengan suara bergetar. Pria di depannya tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang menyimpan bara yang sama. Tokoh, Anissa, 28 tahun. Seorang wanita yang kehilangan suaminya 5 tahun lalu akibat kecelakaan. Ia kini tinggal bersama ayah tirinya yang merawatnya setelah kecelakaan yang membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Wajahnya masih cantik, lembut, dan penuh luka yang tersembunyi. Raka, 42 tahun, ayah tiri Anissa. Seorang pria yang dahulu menikahi ibu Anissa, namun sejak 2 tahun lalu, istrinya meninggal dunia. Kini ia hidup berdua dengan Anissa, lelaki pendiam, karismatik, dan penuh teka-teki. Hujan masih deras. Raka berdiri di ambang pintu kamar Anissa, napasnya berat. Ia tahu ia seharusnya pergi, kembali ke kamarnya, menjaga jarak seperti yang selalu ia lakukan. Tapi malam ini berbeda. Tangan Anissa mencengkeram selimutnya, hatinya bertarung dengan perasaan yang tak bisa ia cegah. Sejak ibunya meninggal, ia selalu sendiri, dan Raka, pria itu selalu ada untuknya, merawatnya, menemaninya. Dan disitulah dosa itu mulai merayap perlahan. Hujan masih deras, cahaya lampu kamar yang redup memantulkan bayangan samar di dinding. Anissa menggigit bibirnya, tangannya mengepal di atas selimut yang menutupi tubuhnya yang rapuh. Raka masih berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang, seperti sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Ia seharusnya berbalik dan pergi, tetapi kaki-kakinya enggan bergerak. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang menyesakan. "Kamu harus tidur, Anissa." Suaranya terdengar serak, penuh tekanan. "Aku tahu." Anissa berbisik. "Tapi kenapa kamu masih di sana?" Raka terdiam. Ia seharusnya tak membiarkan diri mereka terjebak dalam situasi ini. Tetapi sejak kepergian istrinya, ia dan Anissa hanya punya satu sama lain. Setiap hari berlalu dengan batas-batas yang semakin kabur, hingga malam ini, segalanya menjadi tak terkendali. Anissa menelan ludah, lalu menggerakkan tangannya perlahan, menunjuk kursi di dekat ranjangnya. "Temani aku sebentar." Permintaan itu sederhana, tetapi Raka tahu artinya jauh lebih dalam dari sekadar duduk di sampingnya. Napasnya berat saat ia akhirnya melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Jantung Anissa berdebar keras ketika Raka duduk di sampingnya. Kedekatan mereka membuat napasnya tak beraturan. Ia bisa mencium wangi tubuh pria itu, campuran aroma kayu cendana dan hujan. "Aku takut, Mas." Suaranya nyaris tak terdengar. Raka menoleh, alisnya berkerut. "Takut apa?" Anissa menggigit bibirnya. "Takut kita sudah terlalu jauh." Sejenak, hanya suara hujan yang terdengar. Raka mengusap wajahnya, seolah mencoba meredam sesuatu di dalam dirinya. "Aku ini ayah tirimu, Anissa. Dan aku ini bukan anak kandungmu." Anissa membalas cepat, matanya berkaca-kaca. "Aku sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang aku rasakan." Keheningan menggantung di antara mereka. Raka memejamkan matanya, tetapi di dalam dadanya ada gejolak yang tak bisa ia padamkan. Tangan Anissa terangkat perlahan, menyentuh jari-jari Raka yang mengepal di lututnya. Dan saat itu, batas di antara mereka benar-benar runtuh. Hujan terus mengguyur atap rumah, menciptakan dentingan halus yang berpadu dengan napas mereka yang mulai tak beraturan. Raka masih diam, matanya terfokus pada jemari Anissa yang kini menyentuh tangannya. Sentuhan itu seharusnya tak berarti apa-apa, seharusnya. Namun, tubuhnya justru menegang. "Anissa." Suaranya berat, nyaris serak. Anissa tidak menjawab, ia hanya menggenggam tangan pria itu lebih erat, menelusuri setiap lekuknya dengan sentuhan ringan.
Matanya berkabut, penuh ketidakpastian yang berbaur dengan sesuatu yang lebih dalam, sebuah kerinduan yang tak terucap. Aku butuh kamu. 3 kata sederhana itu membuat Raka mengembuskan napas keras. Dadanya naik turun, seolah mencoba mencari udara di tengah atmosfer yang begitu pekat dengan ketegangan. Kamu tahu ini salah, katanya, meskipun genggamannya sama sekali tidak terlepas. Anissa mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku sudah terlalu lama sendiri. Suara itu terdengar lirih, hampir seperti rintihan. Mata Raka menelusuri wajahnya, kulit yang pucat, bibir yang sedikit bergetar, mata yang menyiratkan kelelahan setelah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan. Sejak Anissa lumpuh 5 tahun lalu, hidupnya berubah. Bukan hanya tubuhnya yang terpenjara, tetapi juga hatinya. Dan Raka, pria itu adalah satu-satunya yang tersisa untuknya. Aku ingin merasakan, setidaknya sekali dalam hidupku, lanjut Anissa, suaranya nyaris seperti doa. Jangan buat aku merasa ini salah, Mas. Raka menunduk, tangannya bergerak, menangkup wajah Anissa dalam genggamannya. Kita akan menyesal, Anissa, bisiknya. Tapi bahkan saat ia mengucapkan kata-kata itu, bibirnya semakin dekat, dan tatapan mereka saling mengunci dalam pemahaman yang tak lagi butuh kata-kata. Malam itu, batas yang mereka coba pertahankan akhirnya runtuh. Hujan masih turun dengan deras, menciptakan tirai suara yang seakan menyembunyikan apa yang terjadi di dalam kamar itu. Lampu remang-remang memantulkan bayangan mereka di dinding, 2 sosok yang seharusnya menjaga jarak. Tetapi kini tak lagi bisa berpaling. Raka menatap Anissa dalam diam, jemarinya masih menangkup wajahnya, merasakan kulit yang begitu lembut di bawah sentuhannya. Ia tahu ini seharusnya berhenti di sini, bahwa jika ia tetap tinggal, tidak akan ada jalan kembali. Namun, saat Anissa menyentuhkan jemarinya ke wajahnya, menelusuri garis rahangnya, mengusap bibirnya dengan ibu jarinya, semua batasan yang tersisa akhirnya hancur. Anissa, suaranya bergetar, bukan karena ragu, tetapi karena menyadari bahwa perasaan ini sudah tak bisa lagi disangkal. Anissa menelan ludah, matanya berkilat oleh sesuatu yang tak bisa ia definisikan, kerinduan, kesepian, dan keinginan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Aku tidak akan menyesal. Kata-kata itu bagaikan api yang membakar keraguan terakhir Raka. Dalam satu gerakan, ia menarik Anissa ke dalam dekapannya, merasakan tubuh mungil itu melebur ke dalam dirinya. Anissa terengah, tetapi ia tidak menolak. Sebaliknya, tangannya mencengkeram baju pria itu, seakan takut Raka akan pergi meninggalkannya. Aku sudah terlalu lama sendiri, Mas. Bisiknya di dada pria itu, suara yang nyaris terdengar seperti isakan. Jangan buat aku merasa ini salah. Raka menghela napas panjang, mencium aroma rambutnya, membiarkan kehangatan tubuh Anissa merasuk ke dalam dirinya. Ia tahu, sejak lama, ia bukan hanya sekadar ayah tiri bagi Anissa. Ia adalah satu-satunya lelaki yang selalu ada untuknya, sejak ia kehilangan suaminya, sejak ia terjebak dalam kursi rodanya, sejak dunia seakan meminggirkannya. Dan kini, takdir mempermainkan mereka dalam cara yang paling berdosa. Tangannya mengangkat dagu Anissa, menatap dalam-dalam ke matanya yang berkabut. Aku tidak akan pergi, janjinya. Dan malam itu, di bawah hujan yang terus mengguyur bumi, mereka membiarkan dosa itu mengambil alih segalanya. Malam semakin larut, hujan perlahan mereda, menyisakan suara tetesan air di ujung genting. Di dalam kamar yang remang, Anissa bersandar di bahu Raka, jari-jarinya menggenggam erat lengan pria itu. Keheningan menyelimuti mereka, tetapi tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. Hanya ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Raka menatap jendela, menahan napas sejenak sebelum menghela panjang. Anissa, kita harus bicara. Anissa mengangguk pelan,
Matanya masih menatap lurus ke depan. Aku tahu. Sejak ibunya meninggal, hubungan mereka perlahan berubah. Bukan karena keinginan mereka, tetapi karena keadaan yang memaksa mereka untuk lebih dekat, untuk saling menggantungkan diri. Awalnya, Raka hanya pria yang bertanggung jawab atas dirinya, seseorang yang memastikan Anissa tidak kekurangan apapun, yang merawatnya tanpa keluhan. Tapi semakin hari, batas antara mereka semakin kabur. Aku tidak ingin kamu terluka, lanjut Raka. Suaranya lebih lembut kali ini. Orang-orang tidak akan mengerti. Bahkan mungkin kita sendiri tidak benar-benar mengerti. Anissa menundukkan wajahnya, menggigit bibir. Aku tahu ini tidak mudah, tapi Mas Raka, aku sudah lama merasa seperti ini. Raka memejamkan mata sejenak. Ia bisa saja berpura-pura tidak tahu, bisa saja mengabaikan setiap isyarat yang diberikan Anissa selama ini. Tetapi perasaan tidak bisa dibohongi. Ia sendiri merasakannya, bagaimana hatinya selalu bergetar setiap kali melihat Anissa tersenyum, bagaimana ia selalu ingin melindunginya, bukan hanya sebagai seorang ayah tiri, tetapi sebagai seorang pria. Kita harus lebih bijak Anissa, katanya, menangkup jemari Anissa di tangannya. Aku tidak mau kamu menyesal di kemudian hari. Aku tidak akan menyesal. Anissa menatapnya penuh keyakinan. Aku hanya ingin tahu, kalau perasaan ini tidak bertepuk sebelah tangan. Raka terdiam. Ia tahu jawabannya, tetapi mengucapkannya akan membawa mereka pada jalan yang lebih rumit. Namun, saat melihat tatapan Anissa yang penuh harapan, ia sadar. Tidak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Tidak, Anissa. Ia menarik napas dalam. Aku juga merasakannya. Hati Anissa bergetar dan tanpa sadar, setetes air mata jatuh di pipinya. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. Di luar hujan benar-benar berhenti. Seolah langit pun mengizinkan mereka untuk jujur pada perasaan masing-masing. Keheningan menyelimuti kamar, hanya suara napas mereka yang terdengar di antara ketegangan yang belum sepenuhnya luruh. Anissa masih duduk bersandar di kepala ranjang, jemarinya masih tergenggam dalam genggaman Raka. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Suara Anissa lirih, hampir berbisik. Raka mengusap wajahnya, seolah mencoba mencari jawaban yang tepat. Aku tidak tahu, Anissa. Tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Anissa mengerutkan kening. Kenapa tidak? Raka menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Karena aku masih ayah tirimu. Karena dunia tidak akan menerima ini. Anissa menghela napas panjang. Dunia mana yang kamu maksud? Kita tidak melakukan kesalahan apapun, Mas. Kita hanya dua orang yang saling bergantung, saling menyayangi. Ia menunduk, suaranya melemah. Apa itu salah? Raka menggenggam jemarinya lebih erat. Aku takut kamu terluka, Anissa. Takut kalau nanti orang-orang mencemoohmu, menghakimimu. Aku tidak ingin kamu menyesali semua ini suatu hari nanti. Anissa mengangkat wajahnya, matanya yang berkabut menatap Raka dengan dalam. Aku lebih takut kehilanganmu. Raka terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya lebih keras dari yang ia duga. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ialah yang menjaga Anissa, melindunginya dari kesepian. Tapi sekarang, ia sadar mereka saling menjaga. Tanpa Anissa, ia pun akan kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Kalau begitu, suaranya terdengar berat. Apa kamu siap menghadapi semua risikonya? Anissa tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, ia menggenggam tangan Raka lebih erat, seolah memberikan jawaban yang paling jujur dari hatinya. Di luar, bulan mulai muncul di balik awan. Hujan telah benar-benar berhenti. Tetapi di dalam kamar itu, badai yang lebih besar baru saja dimulai. Suasana di kamar masih sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar samar di antara mereka. Raka menatap Anissa dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Semua yang ia takutkan kini ada di depan mata.
bukan lagi sekadar imajinasi yang bisa ia tolak atau hindari. Anissa masih menggenggam tangannya, tidak berniat melepasnya. Mata perempuan itu penuh keyakinan, seakan menantang Raka untuk menyangkal apa yang ada di antara mereka. "Aku siap," ucap Anissa akhirnya. "Sejak dulu, aku sudah siap menghadapi semua ini. Aku hanya menunggu kamu mengakui perasaanmu." Raka menelan ludah. "Anissa, ini bukan tentang apa yang kita rasakan saja. Dunia tidak akan melihatnya sesederhana itu." "Dunia?" Anissa tertawa kecil, getir. "Dunia mana, Mas? Dunia yang bahkan tidak peduli aku ada atau tidak? Dunia yang membiarkan aku terjebak di kursi roda ini tanpa harapan?" Tatapan Raka melembut. Ia tahu betapa kesepian dan terasingnya Anissa sejak kecelakaan itu. Banyak teman dan kerabat yang perlahan menjauh, menganggapnya sebagai beban. Dan Raka, pria yang tadinya hanya berniat menjadi ayah tirinya, tanpa sadar menjadi satu-satunya tempat berlabuh bagi Anissa. "Aku hanya ingin hidupku berarti," lanjut Anissa. "Dan bersamamu, aku merasa hidup." Raka menghembuskan napas berat, kepalanya tertunduk, hatinya berperang antara logika dan perasaan yang sudah tak bisa ia sangkal lagi. Ia tahu benar bahwa batas yang telah mereka lewati tak akan bisa mereka kembalikan seperti semula. Akhirnya, ia mengangkat tangan, menyentuh pipi Anissa dengan lembut. Jarinya menyapu helai rambut yang jatuh ke wajahnya, seolah ingin mengingat setiap detail wanita itu. "Aku tidak bisa berjanji bahwa semuanya akan mudah," bisiknya. "Tapi kalau kamu yakin, aku juga akan berjuang." Senyum tipis muncul di bibir Anissa, meski air matanya menggenang. "Aku tidak butuh dunia untuk setuju. Aku hanya butuh kamu untuk tetap di sini." Di luar, malam semakin larut. Hujan telah reda, tapi badai di hati mereka baru saja dimulai. Malam semakin larut, udara dingin menyelinap melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Anissa masih menatap Raka dengan mata yang menyimpan begitu banyak emosi, ketakutan, harapan, dan keinginan yang tak bisa lagi disembunyikan. Raka menghela napas panjang, menelusuri wajah Anissa yang teduh dalam cahaya lampu kamar. Wanita itu sudah terlalu lama berjuang sendirian, dan meskipun ia tahu hubungan ini tidak semudah yang mereka pikirkan, hatinya berkata lain. "Aku tidak akan pergi," ucap Raka akhirnya. "Aku tidak akan meninggalkanmu, Anissa." Seketika, mata Anissa berkaca-kaca. Perasaan yang ia pendam begitu lama, akhirnya mendapatkan balasan yang ia harapkan. Ia menggenggam tangan Raka lebih erat, seolah takut semua ini hanya mimpi yang akan lenyap begitu ia terbangun. "Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan," lanjut Anissa. "Aku hanya ingin hidupku kembali berarti, Mas. Kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasa masih punya masa depan." Raka menatapnya dalam-dalam, berusaha mencari jawaban di balik matanya yang sendu. Ia bisa melihat ketulusan di sana, juga luka yang sudah terlalu lama ia pikul seorang diri. "Aku akan selalu ada untukmu," bisik Raka. Anissa tersenyum, lalu tanpa ragu, ia menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Keheningan menyelimuti mereka, tapi bukan lagi keheningan yang penuh keraguan. Kini, hanya ada ketenangan dan kepastian bahwa mereka tak lagi sendirian dalam menghadapi dunia. Di luar, angin malam berembus lembut. Tidak ada yang tahu bagaimana kisah mereka akan berakhir. Tapi untuk malam ini, mereka memilih untuk berhenti bertanya. Mereka memilih untuk tetap di sini, dalam dosa yang mereka rahasiakan. Pagi datang dengan perlahan, menyapu kegelapan malam dengan sinar matahari yang menerobos gorden kamar Anissa. Angin sejuk membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Anissa membuka matanya perlahan, tubuhnya masih bersandar di bahu Raka. Keheningan masih menyelimuti mereka, seolah waktu berhenti sejak semalam. Namun, seiring dengan cahaya yang masuk ke dalam ruangan, kenyataan mulai menyelinap ke dalam pikiran mereka. Raka lebih dulu sadar.
Ia menarik napas panjang, menatap lurus ke depan dengan ekspresi kosong. Dalam benaknya, pertanyaan-pertanyaan mulai berputar. Apa yang baru saja kulakukan? Ia menoleh ke arah Anissa yang masih terdiam. Ekspresi tenang menghiasi wajahnya. Wanita itu tampak lebih damai daripada yang pernah ia lihat sebelumnya. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Raka ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum kata-kata itu keluar, Anissa lebih dulu membuka suara. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan," ujarnya pelan. "Tapi aku tidak menyesal." Raka menatapnya dalam diam, matanya mengamati setiap ekspresi Anissa, mencari tanda-tanda penyesalan yang mungkin terselip, namun tidak ada. Anissa justru tersenyum, meskipun tatapannya mengandung kesedihan. "Aku sudah terlalu lama menjalani hidup tanpa kebebasan, Mas. Sejak kecelakaan itu, aku merasa seperti terpenjara. Semalam, aku merasa hidup lagi." Raka mengusap wajahnya dengan frustasi. "Anissa, ini bukan hanya tentang kita. Bagaimana kalau orang lain tahu? Bagaimana kalau..." "Siapa yang perlu tahu?" Anissa memotong. "Dunia tidak perlu menghakimi sesuatu yang tidak mereka pahami." Suasana kembali hening. Raka tidak bisa menyangkal bahwa ia pun merasakan hal yang sama, bahwa selama ini ia bukan sekadar pria yang mengurus Anissa, tetapi juga seseorang yang tanpa sadar terikat dengannya dalam cara yang lebih dalam daripada yang bisa ia akui. Namun ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. "Anissa, bagaimana kalau kita berpikir lebih jauh?" Suara Raka lebih lembut kali ini. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Anissa terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam. "Aku ingin hidup tanpa rasa takut." Raka menatapnya, mencoba memahami makna di balik kata-kata itu. "Aku tidak meminta kita untuk melawan dunia, Mas," lanjut Anissa. "Aku hanya ingin menjalani hidup dengan tenang, tanpa harus bersembunyi dari perasaan sendiri." Raka menggenggam tangannya, memikirkan setiap kata yang baru saja diucapkan Anissa. Mereka berdua tahu jalan di depan tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak bisa lagi berpura-pura bahwa perasaan ini tidak ada. Di luar, matahari mulai naik lebih tinggi. Cahaya memenuhi ruangan seakan menyingkap segala rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Raka menghembuskan napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita akan mencari jalan keluar bersama." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anissa merasa benar-benar yakin bahwa ia tidak lagi sendirian. Pagi semakin cerah, sinar matahari menembus jendela kamar Anissa, menghangatkan udara yang semalam dipenuhi kegelisahan. Anissa menatap lurus ke depan, matanya kosong, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Raka duduk di kursi dekat ranjangnya, tangannya menangkup wajah, seolah mencari jawaban yang tak kunjung datang. Semalam mereka telah melewati batas yang seharusnya tidak mereka lewati, dan kini mereka harus menghadapi kenyataan. "Aku tidak ingin menyakitimu," suara Raka terdengar serak. Anissa mengalihkan pandangan padanya, matanya melembut. "Lalu kenapa kamu terlihat seperti menyesal?" Raka terdiam. Ia tidak menyesal karena mencintai Anissa, tapi ia takut cinta ini akan membawa mereka ke dalam kesulitan yang tidak bisa mereka kendalikan. Dunia tidak akan menerima hubungan mereka, dan ia tidak ingin melihat Anissa terluka. "Aku hanya ingin kita berpikir lebih jauh," akhirnya Raka berkata. "Apa yang akan kita lakukan setelah ini?" Anissa menghela napas panjang. "Kita tetap menjalani hidup seperti biasa. Aku tidak menginginkan hal yang muluk-muluk, Mas. Aku hanya ingin menjalani hari-hari tanpa merasa sendirian." Raka mengangkat wajahnya, menatap Anissa dengan penuh perhatian. Ia tahu perempuan itu sudah melalui begitu banyak kesulitan. Kehilangan ibunya, kehilangan suaminya, dan kehilangan kebebasan untuk berjalan telah membuat Anissa begitu rapuh. Tapi di saat yang sama, ada kekuatan yang luar biasa dalam dirinya.
Aku akan tetap di sini, kata Raka akhirnya. Tapi kita harus melangkah dengan hati-hati. Anissa tersenyum tipis, seolah itu jawaban yang ia tunggu. Ia tidak ingin terburu-buru, tidak ingin menuntut sesuatu yang berlebihan. Yang ia inginkan hanya satu, kehadiran seseorang yang benar-benar peduli padanya. Di luar, burung-burung mulai berkicau, membawa kehidupan baru ke pagi yang tadinya terasa begitu berat. Anissa memandang keluar jendela, hatinya sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan di depan sana. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Sejak malam itu, hubungan antara Anissa dan Raka berubah, tapi keduanya memilih untuk tetap bersikap seperti biasa di depan orang lain. Tidak ada yang perlu tahu apa yang mereka rasakan satu sama lain. Setidaknya, belum saat ini. Di rumah yang kini terasa semakin sunyi, mereka menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Raka tetap merawat Anissa dengan penuh perhatian, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi dari terapi hingga rutinitas sehari-hari. Bedanya, kini ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka. Sebuah kesadaran bahwa mereka bukan lagi sekadar ayah dan anak tiri. Mas Raka, aku ingin pergi ke taman sore ini, ujar Anissa suatu siang, saat Raka sedang menyiapkan makan siangnya. Raka menoleh, sedikit terkejut. Kenapa tiba-tiba? Anissa tersenyum kecil. Aku hanya ingin merasakan udara luar. Aku sudah terlalu lama terkurung di dalam rumah. Raka mengangguk. Baiklah, kita berangkat setelah makan siang. Sore itu, Raka mendorong kursi roda Anissa di sepanjang jalur setapak taman kota. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah mereka, membawa aroma bunga dan tanah basah. Anissa menutup matanya sejenak, menikmati sensasi kebebasan yang jarang ia rasakan. Aku lupa kapan terakhir kali aku ke sini, katanya pelan. Raka tersenyum tipis. Sepertinya sudah lama sekali. Mereka terus berjalan dalam diam, sampai akhirnya Anissa bersuara lagi. Mas, pernahkah kamu berpikir untuk pergi dari sini? Raka mengerutkan kening. Maksudmu? Anissa menatapnya dengan serius. Pergi dari kota ini, memulai hidup baru di tempat lain. Raka terdiam. Ia mengerti maksud Anissa, tapi pergi bukanlah keputusan yang mudah. Ada banyak hal yang harus mereka pikirkan. Aku hanya ingin tahu apakah kita punya pilihan, lanjut Anissa. Atau kita harus selamanya hidup dalam bayang-bayang. Raka menghela napas. Aku ingin kita bahagia, Anissa. Tapi aku juga tidak ingin membuat keputusan yang akan kita sesali nanti. Anissa menatap lurus ke depan, matanya menerawang. Aku tidak menyesali apapun, Mas. Angin bertiup lembut di antara mereka, membawa sebuah janji yang belum mereka ucapkan.